Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa melaksanakan aneka rangkaian ibadah sepanjang bulan Ramadan. Yang ini merupakan harapan orang soleh di masa silam. Sebagaimana yang disampaikan oleh seorang ulama tabi'in, Mu'alla Ibnul Fadl, rahimahullah, bahwa para sahabat, mereka membagi waktu dalam 1 tahun menjadi 2 dalam mengisi doanya. 6 bulan sebelum masuk Ramadan, mereka banyak berdoa kepada Allah agar bisa ketemu Ramadan. Sementara 6 bulan berikutnya pasca Ramadan, mereka banyak berdoa kepada Allah agar amalan yang mereka lakukan sepanjang Ramadan diterima oleh Allah. Betapa mereka adalah orang yang sangat perhatian terhadap bulan Ramadan, yang mungkin semangat semacam ini tidak pernah kita miliki. Kita sangat yakin bahwa di antara kita, barangkali tidak ada yang pernah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan, agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan itu menjadi doa rutin. Kita mungkin tidak melakukan itu. Tapi dulu orang-orang soleh masa silam, di kalangan para sahabat, tabi'in, dan generasi yang lainnya, mereka merutinkan banyak berdoa kepada Allah selama 6 bulan sebelum Ramadan, untuk bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan bahwasanya Ramadan dalam pandangan mereka jauh lebih berharga dibandingkan Ramadan dalam pandangan kita. Sehingga mereka demikian besar harapannya agar bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Semangat seorang hamba untuk bisa mendapatkan sesuatu itu dilatar belakangi oleh iman dan keyakinan. Maka semakin besar iman dan keyakinan seorang muslim, seorang hamba, akan terwujud dalam harapan dan doanya. Karena itulah kita kendalikan obsesi kita dengan bahasa iman. Orang yang punya iman yang tinggi, maka obsesinya akan tinggi. Dan sebaliknya, dalam doa keseharian kita, mungkin sebagian besar kita hanya minta kepada Allah urusan dunia. Banyak orang cita-cita dia bisa hidup sehat, minta sehat, 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 selalu dalam pikiran dia sehat terus. Bahkan sampai jadi ungkapan salam sehat. Sehingga dalam pikirannya dia begitu ketakutan dengan yang namanya sakit. Maka dia selalu berharap sehat, sehat, sehat. Dalam pikirannya selalu sehat. Dan nampaknya dengan adanya pandemi kemarin memberikan pelajaran kepada masyarakat betapa sehat itu anugerah yang besar dalam kehidupan dunia. Makanya doa-doa mereka selalu diwarnai dengan permintaan untuk sehat, sehat, dan sehat. Baik, kita tahu bahwasanya ini penting. Namun terkadang obsesi itu perlu sedikit kita tingkatkan. Ada yang lebih tinggi dibandingkan sehat. Apa itu? Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak jaminan ketika orang itu sehat, dia akan gunakan kesehatannya, kondisi sehatnya, untuk banyak beramal soleh. Bahkan banyak orang yang gagal ketika dia sehat, sehingga dia mengisi waktu-waktunya justru dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Selanjutnya, kaum muslimin yang kami hormati, kita akan berbicara tentang sunnah-sunnah ketika Ramadan, termasuk juga diantaranya adalah sunnah ketika puasa. Apa saja yang dianjurkan untuk dilakukan ketika bulan Ramadan. Barangkali bisa kita bagi menjadi 2. Ada sunnah kaitannya dengan puasa, dan ada sunnah kaitannya dengan bulan Ramadan. Kalau sunnah yang kaitannya dengan puasa, sifatnya lebih umum, mencakup baik puasa wajib maupun puasa sunnah yang kita lakukan. Sedangkan sunnah berkaitan dengan bulan Ramadan, ini dilakukan sepanjang bulan Ramadan, baik dalam posisi kita berpuasa, yaitu siang hari, maupun ketika kita tidak berpuasa, yaitu di malam hari. Tayyib. Saya akan dahulukan yang pertama, sunnah ketika puasa. Di sini saya mengutip keterangan yang disebutkan dalam kitab Minhajul Muslim, karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan sunanus saum, sunnah-sunnah puasa. Wahia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Berpindah. Mohon maaf ya, geser.
Yang pertama adalah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Wa huwal iftaru aqba tahaqquqi ghurubi syamsi, yaitu segera berbuka begitu matahari terbenam. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia akan selalu mendapatkan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dan hadis ini sahih, kita lihat riwayat Bukhari. Wa qauli Anasin radhiyallahu anhu, dan juga kita bisa mengambil dari praktek perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun liyusalli al-maghrib hatta yuftira walau ala syurbati ma'in. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW tidaklah melaksanakan sholat maghrib sampai beliau berbuka, walaupun hanya dengan beberapa teguk air. Dan hadis ini sahih, riwayat At-Tirmidzi, dan dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Baik, sebenarnya kalau orang itu merenungkan, kenapa sih menyegerakan berbuka sampai dikatakan oleh Nabi SAW bahwa masyarakat akan mendapatkan kebaikan. La yazalun nas bi khairin. Orang akan mendapatkan kebaikan ketika dia menyegerakan berbuka. Apa pengaruhnya makan lebih cepat dengan makan tertunda, minum lebih cepat dengan minum tertunda? Orang berbuka, dia berpuasa dalam posisi siang hari. Batas siang adalah terbenam matahari. Baik. Sebenarnya kita berbuka dengan mengkonsumsi sesuatu. Yang jadi pertanyaan, apa sih pengaruhnya antara berbuka di, misalnya berbuka di sini, tepat kita makan misalnya. Makannya makan apa, Pak? Makan kurma atau makan yang lain, atau kita minum. Intinya kita berbuka. Udah? Antara di sini dengan di sini, dengan posisi di sini, anggaplah ini selisih misalnya 10 menit. Apa sih pengaruhnya berbuka di titik A dengan berbuka di titik B? Kan sama-sama makan minum. Tapi Nabi SAW mengatakan, menyegerakan berbuka di titik A, orang akan mendapatkan kebaikan. Menunda 10 menit berarti kesempatan itu hilang. Kadang kita berpikir, cuman menunda makan saja itu bisa menyebabkan kesempatan mendapat banyak kebaikan. Kesempatan mendapat banyak kebaikan bisa hilang. Kenapa bisa demikian? Saya sempat merenung apa yang menyebabkan Nabi SAW itu memotivasi masyarakat, umatnya, agar berbukanya ditaruh di A, di titik begitu matahari terbenam berbuka. Salah satu yang disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwa Yahudi, mereka ketika puasa, berbuka itu ditunda. Berbukanya itu ditunda. Kapan? Sampai terbit bintang. Dan terbit bintang itu baru muncul ketika sudah gelap. Kalau maghrib belum kelihatan. Anda bisa perhatikan ya. Begitu adzan maghrib persis, lihat ke arah langit, cari bintang. Gak nemu, Pak, masih ketutup dengan mega berwarna merah. Semburat merah itu masih menutupi langit, sehingga bintang belum kelihatan. Mungkin ada bintang tapi di titik mana jauh. Mungkin nemu di bagian timur ya. Tapi kalau di suasana langit secara umum, bintang belum terbit. Bintang baru terbit ketika mega berwarna merah, atau yang disebut dengan asyafaq, itu hilang. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa kenapa Nabi SAW meminta kita untuk berbuka di titik A, begitu terbenam matahari langsung berbuka. Ternyata salah satu di antara rahasianya adalah jangan tiru pendahulu penjahat, yaitu si Yahudi, yang mereka berpuasa tapi cara mereka salah. Jangan tiru orang yang salah ketika ibadah. Para penjahat yang menjadi musuh Allah, yaitu orang-orang Yahudi, saat mereka berbuka itu ditunda. Sehingga agar kita tidak sama dengan orang-orang jahat Yahudi, maka kita tampil beda dengan cara lebih disiplin. Sehingga
berbuka tepat waktu. Berbuka tepat waktu itu bukti disiplin. Dan Allah Subhanahu wa taala ajarkan ini dalam Al-Qur'an, di mana Allah taala berfirman, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah as-siyam. Sempurnakanlah as-siyam ilal lail, sebagaimana yang disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 187. Anda bisa lihat di baris bagian bawah ya. Baris bagian bawah, yubayyinullah akifun, atasnya al-fajri, sudah. Kemudian lihat di lanjutannya, tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa, laksanakanlah puasa sampai masuk waktu malam. Begitu masuk waktu malam, selesai puasa, segera berbuka. Dari situ kita diajarkan berbuka tepat waktu, bukti disiplin. Waktu puasa sudah selesai, ya sudah, sampai di sini. Nambah-nambahi bukan menambah kebaikan, justru mengurangi nilai kebaikan. Subhanallah. Inilah contoh pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, sehingga kenapa sampai beliau mengatakan bahwa dengan menyegerakan berbuka itu mendapatkan banyak kebaikan. La yazalun nasu bi khairin, orang bisa mendapatkan banyak kebaikan. Ternyata hikmahnya adalah karena di sini masalah kedisiplinan. Sehingga kita bisa lihat ada dua hikmah di mana kita diajarkan untuk menyegerakan berbuka. Dua hikmah untuk dalam menyegerakan berbuka. Dalam menyegerakan berbuka. Hikmah yang pertama adalah agar beda dengan puasanya Yahudi. Hikmah yang kedua, mengajarkan kita untuk disiplin, agar lebih disiplin. Baik, sebagaimana mengawali kita disiplin, mengakhiri kita juga disiplin. Puasa kita awali dengan berhenti makan minum saat subuh, dan kita akhiri dengan makan minum saat maghrib. Kedisiplinan itulah yang diajarkan oleh Al-Quran. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal fajr. Silakan kalian makan minum sampai jelas bagi kalian al khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri, dengan adanya benang hitam di atas benang dengan adanya benang putih di atas benang hitam, yaitu terbitnya fajar. Tsumma atimmus siyama ilal lail, kemudian lakukan puasa sampai malam. Sehingga batasan yang diberikan oleh Allah ketika ditepati menyebabkan nilai pahala yang didapatkan oleh hamba semakin besar. Sehingga di sini adalah menepati batasan ibadah, waktu ibadah. Batasan waktu ibadah yang ditetapkan oleh Al-Quran, yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Puasa itu dari subuh sampai maghrib. Begitu maghrib langsung makan, langsung berbuka. Baik. Dan saya mengkiaskan hal ini dengan, kalau kita lihat ya, analogi yang ada di masyarakat kita. Kadang ada sebagian karyawan, misalnya kerja sampai jam 5. Pak, saya pengen lembur. Tapi perusahaan tidak menghendaki itu. Saya, mohon maaf Pak, nggak ada lembur. Jam 5 pulang-pulang. Tapi saya pengen nambahi kerja. Bisa jadi justru perusahaan nggak suka ketika ada seorang karyawan yang misalnya jam 5 belum pulang. Kenapa? Oh, ternyata ya, salah satu di antara pertimbangannya adalah ini karyawan kalau pulangnya nggak seragam. Nanti perusahaan dalam mengatur misalnya ya, mematikan listrik, mengatur tutupnya gerbang, mengatur ini, repot. Sehingga kalau karyawan dikasih kebebasan, Bapak Ibu, Anda boleh masuk jam berapapun, tapi nanti jam kerjanya harus sekian jam. Misalnya jam kerjanya ditetapkan selama 8 jam. Sehingga kalau masuk jam 10, maka nanti pulangnya jam berapa misalnya? Jadi jam 7. Kalau Anda masuk jam 9, pulangnya jam 6. Masuk jam 8, pulangnya jam 5.
Baik. Kalau karyawan diberi kebebasan seperti itu, akhirnya mereka ketika masuk nggak seragam, pulang nggak seragam. Apa yang terjadi? Perusahaan tidak akan bisa ngukur waktu yang tepat. Kapan harus tutup gerbang, kapan harus matikan listrik. Dan ternyata mungkin bagi sebagian perusahaan ini merugikan bagi kami. Masya Allah. Ternyata banyak perusahaan lebih menghendaki, kami berharap mulai jam 8, jangan ada yang telat, pulang jam 5, jangan ada yang menambah. Karena kita pengen gerbang tutup jam 5.15. Begitu semua karyawan udah keluar, gerbang tutup. Udah selesai, matikan listrik. Perusahaan bisa menghemat sekian daya listrik yang telah dia matikan. Kurang lebih itu contoh dalam interaksi kita, di mana kedisiplinan waktu kerja itu terkadang dijaga, justru nambai tidak menguntungkan bagi perusahaan. Baik, kembali ke sini. Maka kita bisa lihat betapa menyegerakan berbuka adalah sunnah yang layak untuk kita jaga. Selanjutnya, dianjurkan untuk berbuka dengan menggunakan rutop kalau punya, Pak, kurma basah. Kalau nggak ada, kurma kering. Kalau nggak ada, air. Baik. Dan apakah ini dianjurkan ataukah sifatnya karena makanan harian Nabi SAW? Kita baca hadis ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutobatin. Nabi SAW berbuka dengan kurma basah sebelum beliau sholat. Kalau beliau tidak punya kurma basah, maka beliau kurma kering. Beliau berbuka dengan kurma kering. Kalau beliau tidak punya kurma kering, maka beliau minum beberapa teguk air. Kita lihat footnote 3, hadisnya sahih di footnote 3. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad. Sehingga status hadis ini hadis yang sahih. Baik. Kemudian orang bertanya ya, tentang hidangan berbuka. Hidangan berbuka. Hidangan berbuka apakah menyesuaikan daerah? Apakah menyesuaikan daerah? Ataukah yang kedua adalah memilih kurma? Sempat ada ungkapan nyinyir ya. Sebenarnya kalau ini dibahas ilmiah, kita menghargai. Tapi kalau nyinyir, kita jadi nggak suka. Jadi ini orang bilang, ya kalau Nabi SAW dari Jawa, mungkin beliau akan berbuka dengan getuk, bukan dengan kurma. Karena makanan di sini adalah getuk. Kalau Nabi SAW dari Papua, mungkin beliau akan berbuka dengan papeda. Kalau beliau berada di mana, mungkin beliau akan berbuka dengan bingka, kue bingka. Beliau di mana nanti berbuka dengan bingka Ambon misalnya. Dan aneka ungkapan yang semisal. Tapi ini disampaikan dengan nyinyir. Baik, sebenarnya ulama sudah membahas itu. Kalaupun Anda bahas, apakah berbuka dengan kurma itu sifatnya karena budaya ataukah karena kesengajaan? Jadi di sini ada pertanyaan. Nabi SAW memilih kurma itu karena budaya ataukah karena sengaja? Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Dan kita menghargai bagaimana para ulama dalam beristihad, dalam memahami dalil. Ada yang mengatakan bahwa Nabi SAW berbuka dengan kurma itu karena budaya. Di mana kita tahu bahasanya masyarakat Arab, yang namanya makanan ya kurma. Itu budaya mereka. Dan ada yang mengatakan, tidak, Nabi SAW berbuka dengan kurma itu sengaja. Sehingga beliau milih kurma, walaupun ada pilihan makanan-makanan yang lain. Dan jika kita perhatikan, dari keterangan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas itu menyebutkan pilihan. Ketika menceritakan bagaimana cara Nabi SAW berbuka. Kata Anas, Nabi SAW prioritas rutop. Rutop itu apa? Kurma basah. Kalau nggak ada, baru beliau tamer. Ini satu, ini dua. Kalau nggak ada tamer, kalau nggak ada kurma kering, baru air. Ini tiga. Sehingga dalam hadis Anas, di situ disebutkan pilihan. Hadis Anas. Di sana menyebutkan pilihan. Baik.
Ada sebagian ulama yang mengatakan, ya yang tersedia ketika itu yaitu makanannya adalah kalau nggak rutop, kemudian kurma kering atau air. Itu yang mereka punya. Baik, sehingga kenapa beliau berbuka dengan itu? Karena tradisi makanan di sana. Nah, kalau kemudian kita punya tradisi makanan yang berbeda, maka silahkan berbuka pakai makanan lokal kalian. Di zaman Nabi SAW tidak ada teh, adanya susu. Sehingga warna minuman di masa beliau, kalau di tempat kita kan berwarna-warni ya. Semakin jauh zaman, makanan itu semakin berwarna-warni. Bapak Ibu yang mungkin pernah merasakan hidup tahun 80-an, Anda sudah dewasa di tahun 80-an. Variasi makanan tidak seramai di tahun 2024. Sehingga di zaman ini ada banyak makanan baru yang dulu nggak pernah ada di tahun 80-an. Di tahun 90-an variasi makanan tidak seramai di tahun 2000. Demikianlah kondisi kehidupan. Sehingga zaman semakin kesini, variasi makanan semakin banyak. Di zaman Nabi SAW, variasi minuman itu cuma 3. Air putih, susu, khamr. 3 ini. Masyarakat Arab biasa nyimpen 3 ini. Sebelum khamr diharamkan, kaum muslimin juga nyimpen 3 ini. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, beliau didatangi oleh Jibril, dan Jibril membawa 2 gelas. Yang satu berisi khamr, yang satu berisi susu. Dan Nabi SAW milih yang mana? Beliau memilih susu. Lalu Jibril mengatakan, laqad ikhtartal fitrah, kau telah memilih fitrah. Kenapa beliau membawa 2 ini? Karena hampir semua rumah masyarakat Arab punya 2 ini. Variasi minuman yang mereka miliki. Baik. Dan ketika khamr diharamkan, maka variasi minuman kaum muslimin hanya tinggal 2. Kalau nggak air, susu. Maka kalau Nabi SAW, ketika beliau berbuka, menggunakan air, ini kesengajaan atau karena yang tersedia? Wallahu alam, kemungkinan besar karena kesengajaan. Maka saya lebih sepakat untuk mengatakan, pendapat yang menyebutkan Nabi SAW berbuka dengan urutan pilihan tadi, rutop, atau kurma basah, kurma muda, ya. Kemudian kurma kering, lalu air. Beliau membuat hierarki seperti ini, kemungkinan besar itu kesengajaan. Karena variasi minuman ketika itu ada susu. Tapi kenapa Nabi SAW tidak berbuka dengan susu? Nabi SAW lebih memilih air. Dan kalaupun ada nomor 2 atau nomor 1, beliau milih nomor 2 atau nomor 1. Maka beliau dahulukan makan kurma dulu sebelum beliau minum air. Wallahu alam, maka saya lebih cenderung mengatakan bahwa hidangan berbuka itu memilih kurma ataukah menyesuaikan daerah? Jawabannya yang kedua. Dengan tetap menghargai adanya pendapat yang mengatakan bahwa hidangan berbuka itu menyesuaikan daerah. Ya, kalaupun ada yang berpendapat hidangan berbuka itu bebas. Baik, itu memang pendapat sebagian ulama. Tapi mohon untuk tidak diungkapkan dengan kalimat nyinyir ya. Contohnya tadi, andaikan Nabi SAW dari Jawa tentu akan berbuka pakai getuk misalnya. Atau nganggu gorengan. Ya, nggak perlu nyinyir ya. Sampaikan dengan ilmiah, itu pun para ulama sudah membahasnya. Baik. Dan secara pribadi saya lebih cenderung mengatakan ini bukan karena masalah budaya, tapi kesengajaan. Indikatornya adalah Anas menyebutkan adanya variasi dan Nabi SAW ternyata memilih berdasarkan hierarki. Kalau ada rutop pakai rutop, kalau nggak ada pakai tamar, kalau nggak ada baru beliau menggunakan air dan bukan susu. Walaupun pilihan susu itu ada. Wallahu a'lam. Selanjutnya, berdoa ketika berbuka. Salah satu di antara doa yang dianjurkan adalah selesai berbuka kita mengucapkan dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dan termasuk di antaranya adalah doa dengan doa bebas. Karena waktu berbuka termasuk di antara waktu yang mustajab. Dan ada satu doa yang dibaca oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali.
Ya Allah, aku mohon dengan rahmat-Mu yang luasnya meliputi segala sesuatu, antaghfirali, agar Engkau mengampuniku. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in antaghfirali. Barangkali nanti jadi catatan ya. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in antaghfirali. Ini Anda bisa baca menjelang berbuka. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan rahmat-Mu yang luasnya meliputi segala sesuatu, agar Engkau mengampuniku. Baik, insya Allah nanti kita akan memberikan catatan yang lebih lengkap. Selanjutnya adalah sahur, yaitu makan minum di akhir malam dengan niat untuk puasa. Kata Nabi SAW, inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Pembeda antara puasa kita, kaum muslimin, dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Hadis ini riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan yang lainnya. Dan Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Lakukanlah sahur, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Dan demikian kehebatan sahur, di mana sahur walaupun hanya beberapa teguk air, orang bisa tahan sampai maghrib. Padahal ya, coba Anda buktikan dalam posisi ketika tidak berpuasa. Saat misalnya tanggal 1 Syawal, Bapak Ibu bangun tidur, kemudian minum 1 gelas air. Sudah? Coba jangan makan, bertahan, dan Anda beraktivitas. Saya yakin jam 10 lemes, Pak. Jam 10 lemes. Jam 12 udah nggak tahan. Bahkan kadang kita juga gemeteran. Loh, kenapa? Demikianlah anugerah sahur yang dikatakan oleh Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Jadi antara orang yang minum sebelum subuh dengan niat sahur untuk puasa dan minum setelah subuh, mungkin Anda bisa uji coba nanti. Setelah subuh, ya nanti ya setelah Idul Fitri, Anda misalnya setelah subuh minum jam 5 misalnya, atau jam setengah 6 minum, sudah 1 gelas saja. Ya, kan tidak mungkin niat sahur karena sudah subuh. Sekarang jangan makan, jangan minum sampai jam 10, jam 11, gemetar itu badan. Tapi kalau sahur nggak terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengendalikan jasad hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan itu Allah sampaikan kepada Nabi-Nya SAW, lalu Nabi-Nya menyampaikan kepada umat. Mengikuti ini, kita bisa mendapatkan dampak baiknya. Baik. Kemudian di antara sunnah yang lain adalah mengakhirkan sahur. Nabi SAW bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharus sahur. Umatku akan senantiasa mendapatkan kebaikan selama menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Dan itu dilakukan tadi ya, dalam rangka untuk menjaga kedisiplinan. Maka bukan hal yang baik ketika sahur didahulukan. Jam berapa Pak sahur? Jam 2 sudah selesai makan minum. Dan bukanya diseret menjelang Isya, baru minum teh misalnya. Masya Allah. Anda nambah ini bukan menambah kebaikan, justru mengurangi kualitas kebaikan. Oleh karena itu, lakukan sahur sampai mendekati subuh, karena Al-Quran mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Baik. Kemudian sunnah berikutnya adalah sunnah berkaitan dengan bulan Ramadan. Di antara sunnah Ramadan adalah taraweh, kemudian tadarus. Ini memang khusus di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW ketika bulan Ramadan, aktivitas beliau ketika tadarus lebih banyak. Jibril datang 2 kali. Dan Nabi SAW setoran kepada Jibril. Sehingga lengkapnya Al-Quran itu disempurnakan saat Ramadan. Dan taraweh ini sebagaimana sunnah yang dibangun oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dijadikan sebagai salat jamaah rutin setiap malam, sebagaimana sunnah kaum muslimin yang kita saksikan saat ini. Wallahu a'lam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar.
Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ustadz, atas materi yang disampaikan. Mungkin yang pertama dari Bapak Ibu yang ada di Gedung Patra Jasa, dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Oke, ada. Mas Ilham mungkin dari MS Team ada yang ingin bertanya? Atau yang online dipersilakan bagi yang ingin bertanya untuk menghidupkan mic-nya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz mau bertanya kalau berdoa ketika berbuka mungkin yang diajarin sama Ustadz tadi zahabat doma waqtal uruk itu ya. Itu kan yang banyak di masyarakat yang Allahumma lakasum tuh ya. Katanya juga selain tadi hadis riwayatnya Abu Daud, kalau yang Allahumma lakasum tuh riwayat Muslim. Kira-kira bagaimana Ustaz kalau kita masih biasa pakai yang Allahumma lakasum tuh? Makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakasumtu bukan riwayat Muslim setahu saya, Pak. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Sebagian ulama menilai hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Coba kami bukakannya. Untuk Allahumma lakasumtu wa bika amantu, ini dari sahabat Mu'ad bin Zuhrah, dan dia seorang tabi'in. Annahu balaghahu, dia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, padahal dia tabi'in ya. Dan yang namanya tabi'in itu tidak mungkin ketemu Rasulullah SAW. Maka si tabi'in Mu'ad bin Zuhrah ini menyebutkan bahwa sampai kepada beliau berita Nabi SAW kalau berbuka puasa beliau berdoa, Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Dan hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Kemudian hadis yang lain adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kalau Ibnu Umar sahabat. Kalau Mu'ad bin Zuhrah yang tadi perawi Allahumma lakasumtu, coba kami cantumkan biografi Mu'ad bin Zuhrah. Mu'ad bin Zuhrah Ad-Dabbi, beliau tabi'in dan meriwayatkan dari Nabi SAW secara mursal. Mursal itu berarti ya, nggak ada nama sahabat yang disebutkan. Dan hadis mursal salah satu di antara contoh hadis dhaif. Maka Allahumma lakasumtu kenapa dinilai dhaif? Karena seorang tabi'in meriwayatkan dari Nabi SAW. Baik. Kemudian hadis yang lain, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qal, Nabi SAW ketika berbuka beliau membaca dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, untuk hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinilai hasan oleh Syalbani. Baik. Dan mungkin hadis ini yang oleh sebagian ulama dianggap sebagai hadis yang lebih bisa dipertanggungjawabkan validitasnya. Kemudian ada anjuran untuk doa bebas. Anjuran untuk doa bebas adalah doa dengan permohonan apapun, pakai bahasa apapun. Sebab waktu berbuka adalah waktu yang mustajab. Maka kaum muslimin sebelum berbuka, dia bisa minta kepada Allah dengan permohonan apapun. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ya, ada pertanyaan juga melalui Japri ya. Apakah tadarus saat awal Ramadan itu harus dimulai dari awal juz atau boleh melanjutkan bacaan yang saat itu sedang dibaca gitu Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan. Tadarus ketika Ramadan tidak harus dimulai dari awal Al-Quran. Juga tidak harus dimulai dari awal juz. Anda bisa lanjutkan. Misalnya di luar Ramadan di bulan Sya'ban Anda sudah membaca sampai surat Al-Kahfi misalnya, nanti tinggal lanjutkan surat Maryam, kemudian Toha, Al-Anbiya dan seterusnya.
Sehingga dalam posisi itu Anda tidak harus ngulang dari awal. Anda sudah berada di tengah Al-Quran, Al-Kahfi. Lalu tinggal lanjut. Silahkan. Karena bukan syarat tadarus itu harus dari awal Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya terkait dengan bulan Ramadan, terkait dengan bulan turunnya Al-Quran Ustaz. Mungkin bagaimana penjelasannya riwayat yang sahih Ustaz terkait dengan turunnya Al-Quran ini. Syukran jazakallah khair. Nah, terkait turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, ini ditegaskan oleh Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, demikianlah bulan unzila fihi Al-Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran. Dan kapan Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan? Tepatnya di Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah tegaskan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Di ayat yang lain Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Mubarakah. Inna kunna mundirin. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar. Lalu bagaimana dengan penjelasan bahwa Al-Quran itu kan diturunkan kepada Nabi SAW di banyak waktu. Kadang beliau sedang safar, kadang beliau di rumah, kadang beliau di bulan A, di bulan B, dan seterusnya. Kadang di musim panas, kadang di musim dingin. Sementara katanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Baik, nah dalam hal ini ulama beda pendapat. Ada yang menyebutkan versi 1 bahwa Nabi SAW mendapatkan Al-Quran pertama kali di Lailatul Qadar, yaitu surat Al-Alaq 5 ayat, sebagaimana yang kita pahami dalam sejarah beliau. Ketika beliau berada di Gua Hira, kemudian datang Jibril. Lalu Jibril membacakan 5 ayat yang pertama pada Nabi SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Sampai akhir dari 5 ayat. Dan itu terjadi di Lailatul Qadar. Pendapat kedua, ini sebagaimana keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Al-Quran diturunkan di Lailatul Qadar. Maksudnya adalah Al-Quran utuh diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ada di mana? Di langit dunia. Thumma unzila ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam munajjaman. Kemudian setelah itu Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW secara bertahap, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka Al-Quran utuh turun di Baitul Izzah, di Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu diturunkan secara bertahap dalam rentang waktu 23 tahun sepanjang sejarah Nabi SAW. Dan ini berdasarkan keterangan Ibnu Abbas. Baik, intinya dalam hal ini makna Al-Quran diturunkan ketika Lailatul Qadar ada 2 versi yang disampaikan oleh para ulama. Namun yang jelas kita yakin Quran diturunkan di bulan Ramadan, di Lailatul Qadar. Tapi apa makna Quran diturunkan di Lailatul Qadar? Ada 2 versi tadi. Ada yang mengatakan Quran yang pertama di Lailatul Qadar, ada yang mengatakan Quran utuh diturunkan di Baitul Izzah ketika Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya di lantai 6. Ibu-ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, ini ada pertanyaan terakhir Ustaz. Saat puasa dan kita melakukan safar atau perjalanan dengan berbeda waktu berbukanya, kita harus mengikuti waktu tujuan, kota tujuan, atau waktu kota keberangkatan. Syukran Ustaz. Di mana bumi dipijak, di situ aturan dijunjung. Kurang lebih kaidahnya demikian. Sehingga misalnya sekarang saya berada di Jogja. Maghrib jam 6. Jam 6 kurang 5 misalnya. Kemudian hari ini saya berangkat ke Aceh. Pesawat kurang lebih 2 jam. Sampai di Aceh, saya tiba asar misalnya. Baik, di Aceh maghribnya jam 7 kurang 15. Misal ya, selisih 45 menit dengan waktu Jogja. Sampai enggak? Mungkin sampai ya. Baik, karena Surabaya dengan Aceh selisih waktu sholatnya itu bisa 1 jam kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, mungkin nanti bisa dicek. Anggaplah misalnya di Aceh maghrib jam 7 kurang 15. Ya. Terus saya sebagai orang Jogja jam 6 kurang 5 Jogja sudah adzan.
Tapi di Aceh masih terang benderang, belum adzan. Boleh nggak saya berbuka? Ya haram. Nanti kalau saya berbuka berarti membatalkan puasa. Ya, kecuali kalau misalnya alasannya safar, itu boleh membatalkan puasa karena safar. Anggaplah misalnya alasan itu nggak ada. Di selisih 1 hari atau 2 hari saya sudah tidaklah safar lagi, kemudian tidak puasa sengaja. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Karena yang terjadi saya membatalkan puasa. Baik, ini berkaitan dengan masalah waktu berbuka. Sehingga di mana saya berada, saya berbuka sesuai dengan posisi saya. Berikutnya tentang waktu berhari raya. Nah, barangkali ini yang lebih sensitif dibandingkan yang pertama. Waktu berhari raya terkadang berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Misalnya, kemarin misalnya pemerintah berpuasa di hari Selasa, sementara Ormas Muhammadiyah berpuasa di hari Senin. Baik. Lalu ada orang yang puasa di hari Selasa, dia milih di hari Selasa. Setelah itu dia berangkat umroh sampai di Saudi. Anggaplah misalnya Saudi menetapkan hari rayanya hari Jumat, sementara pemerintah Indonesia hari rayanya hari Sabtu misalnya, selisih 1 hari. Baik. Terus kita ketika berada di Saudi ikut hari raya yang mana? Kalau saya hari raya hari Jumat, berarti puasa saya 28 hari. Karena kemarin puasanya mundur, ini hari rayanya maju, Saudi maju misalnya. Kalau saya kalau saya berhari raya ikut pemerintah, maka di Saudi, di Mekah mereka berhari raya, kita masih puasa. Di sana sudah Idul Fitri, sementara kita masih puasa. Terus apa yang harus dilakukan? Wallahu a'lam, kembali kepada prinsip tadi. Di mana Anda berada, di sana berlaku aturan sesuai dengan posisinya. Sehingga ketika Anda di Mekah, maka Anda berhari raya sesuai dengan tanggal Mekah, kalender Mekah. Nah, saat Anda berhari raya sesuai dengan kalender Mekah, maka ketika puasa Anda jadi 28 hari misalnya, berarti kan kurang ya, nanti diqadha tambahi 1. Karena yang namanya 1 bulan nggak ada 28, minimal 29. Sehingga nanti pasca Ramadan diqadha 1 hari. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir, bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Ustaz. Barangkali pertanyaannya sama dengan bagaimana ciri orang bertakwa, ciri orang yang sholatnya diterima, bagaimana ciri orang yang puasanya diterima. Baik, tadi Bapak Ibu yang sekarang ada di lokasi di gedung Patra Jasa, Anda baru saja menyelesaikan sholat duhur berjamaah. Coba lihat di kening masing-masing, apa bedanya antara yang sholatnya diterima dan yang tidak diterima. Coba dilihat Pak, ada bedanya nggak Pak? Apakah ada perubahan corak muka antara yang diterima dan yang tidak diterima? Enggak Pak, rasanya sama saja. Kalau yang beda antara yang wudhu dan yang nggak wudhu kelihatan ya, antara yang basah dan yang tidak basah. Tapi kalau memastikan ini diterima atau tidak, dilihat dari mukanya nggak kelihatan. Dia dari mana nggak kelihatan? Sebab ini gaib. Maka hal gaib biarkan jadi gaib. Sehingga dalam masalah gaib itu, semangat yang kita lakukan adalah berjuang untuk mendapatkannya tanpa memastikan, namun diiringi dengan harapan. Sehingga lihat di sini, berjuang untuk mendapatkan, diiringi dengan harapan tanpa memastikan. Disitulah semangat seorang hamba akan terjaga. Ketika Anda merasa, saya tadi sudah sholat duhur, saya nggak yakin sholat saya diterima. Lalu Anda iringi dengan harapan. Bentuk harapannya gimana? Anda iringi dengan doa. Ya Allah, terima sholat saya. Allahumma taqabbal minna. Dan kita tidak memastikan. Sehingga ketika masuk sholat berikutnya, kita berusaha untuk sholat dengan maksimal. Biar sholat kita diterima. Sholat berikutnya juga seperti itu. Demikianlah secara seorang mukmin menjaga semangatnya. Andaikan ya, suasana ibadah kita itu seperti orang dapat rapot yang di situ ada tertuang nilai dari masing-masing mata pelajaran. Dia dapat 100, duhur 100 misalnya. Mungkin dia akan merasa sangat puas, akhirnya bisa jadi membuat dia nggak sholat duhur. Saya kemarin udah dapat 100, sekarang tak bolong 1.
Kan nanti 1 itu minus sekian toh. 100 paling kurang berapa? Itu bisa berbahaya. Kurang lebih sama. Lailatul Qadar juga demikian. Antara orang yang dapat dan orang yang nggak dapat nggak bisa dibedain. Baik. Namun kita punya harapan diiringi dengan doa, mohon kepada Allah. Ya Allah, anugerahkanlah aku untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kita tidak bisa memastikan. Lalu ada ciri malam. Namun ciri malam itu diletakkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasca kejadian. Malam Lailatul Qadar itu ketika pagi matahari terbit, tidak terlalu terang dan tidak terlalu menyengat panas dan tidak redup, tapi cahayanya lebih nyaman untuk dirasakan. Yang kayak gini kan Lailatul Qadar sudah berlalu. Cirinya ciri siangnya. Kemudian misalnya di pagi hari turun hujan misalnya. Itu kan sudah berlalu. Baik, intinya apa yang dirahasiakan oleh Allah kita biarkan sebagai rahasia. Lalu yang bisa kita lakukan adalah berupaya, kemudian diiringi dengan harapan tanpa memastikan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir, mungkin untuk penutupnya pada Ustaz. Apa yang kita sampaikan ini semoga menjadi catatan yang bermanfaat baik bagi saya pribadi maupun jemaah sekalian. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk bisa banyak beribadah di sepanjang bulan Ramadan, dan Allah jadikan amal kita di bulan Ramadan diabadikan oleh Allah sehingga nanti ada hasilnya kelak di hari kiamat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.